Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya sambutan dari Koordinator Cabang Metode Qiraati Yogyakarta yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ustadz Adi Sutarto. Kepada Ustadz Adi Sutarto disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Memberi sambutan setelah Pak Lurah itu beban mental. Karena nggak bisa bahasa Jawa, Pak. Mohon maaf. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Desa Panggung Harjo, Pak Ari Suryanto, beserta Bapak Ibu Dukuh dan RT RW. Yang kami hormati Koordinator Cabang Qiraati Cabang Yogyakarta, Korsam Bantul, para kepala, kemudian PJ PT Bantul dan para guru, tidak lupa wali santri, khotimin khotimat dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah. Wabil khusus Pak Mujib, terima kasih atas segala sesuatunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pengalaman Bapak Ibu. Jadi ada dua keraguan dalam hati orang tua ini biasanya, Pak, biasanya. Tapi semoga di sini tidak. Keraguannya itu ada dua. Yang pertama, anak-anak TPQ yang tadi lulus itu bacaannya sudah cukup untuk ukuran anak segitu, Pak. Cuman kok bacaannya isih kaya ngono ya, gitu. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini kami ingin menunjukkan kepada panjenengan bahwa ketika anak-anak nanti melanjutkan jenjang berikutnya, itu kualitas bacaannya akan seperti ini. Kira-kira itu. Jadi sebelum saya lanjutkan ke hal-hal yang lain, saya minta Bu Ana untuk bisa memandu anak-anak. Ini anak-anak lanjutan dari TPQ, Pak, ya. Bagaimana kualitas dari bacaan mereka? Monggo Bu Ana. Terima kasih Pak Adi waktunya. Mas Fatan, Mbak Nafisa sudah siap? Nah, duduknya yang bagus Mas Fatan. Oke. Nah, coba dibuka halaman 507 surat Muhammad. Ini pra PT-PT level berapa, Bu? Level 1,5 juz. Ini yang khotaman tahun lalu ya Pak. Nah, sekarang sudah siap level 1,5 juz. Sudah siap? Sudah. Yang keras ya. Bapak Ibu yang bawa mushaf boleh ikut menyimak atau Quran digital di halaman 507 surat Muhammad. Yang keras. Bareng ya, bareng dulu. Baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Walladzina amanu wa amilus
Mas Fatan ulangi. 2, 3. Kafaru anhumus sayyi'at. Ulangi. Mas Fatan tidak ada humus. Ayo anhum ulangi. 2, 3. Kafaru 2, 3 bersama. Kafaru anhumus sayyi'at. Tidak ada humus. Ulangi Mas Fatan. Anhum. Ulangi 2, 3. Kafaru anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Lanjut. Dzalika bi annallahi. Ulangi 2, 3. Dzalika bi annalladzina kafaru taba'ul batila wa annalladzina amanu taba'u wa annalladzina amanu taba'ul haqqo min rabbihim. Ulangi 2, 3. Kadzalika yadribu Allahu linnasi amsalahum. Stop. Mas Fatan coba baca sendiri. Ayo Mas Fatan siap. Ayo baca sendiri. Fa'ila laqitumul ladzina kafaru fadarbal riqab hatta ila ashanlumuhum fasuddur wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'a wa imma Ulangi fida'a bukan wa imma, ini fa imma. 2, 3. Fa im. fa imma mannan ba'du wa imma fida'a wa imma fida'an hatta tadu'al harbu awzaraha lalik walau yasha'allahu lan tasru minhum walakin liyabluwa ba'dakum biba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayadihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Stop. Gantian Mbak Nafisa. Yang keras Mbak. Yuk lanjut. Sayadihim wa yuslihu balahum. Sudah itu tadi sudah dibaca Mas Fatan. Ya ayyuhalladzina sekarang. Ayo ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu yatasubu wa yasukum wa yusabbit aqdamakum Ya lanjut. walladzina kafaru fatahsallahum wa dalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu wa abadu a'malahum afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsalha dzalika bi annallaha mawlal ladzina amanu wa annal kafirina la mawla lahum. Tasdiq. Shadaqallahul azim. Itu yang pra PT-PT Pak. Lanjut PT-PT. Oh, oke. Yang Mbak PT-PT sudah siap? Oke, Mbak Safa dulu, Mbak Iska dulu. Oke, Mbak Safa, Mbak Iska dulu. Oke. Kita kasih pertanyaan Mbak Aiska itu ini sudah kelas Sudah kelas 3 berarti juz 11 sampai 15. Sudah dilewati ya Mbak Aiska. Coba bacakan, lanjutkan ayat ini.
Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yo yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Lagi satu ayat lagi. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudhlima. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Coba diurai halaman berapa, ingat Mbak Iska? Ayo coba diurai. Terdapat di surat 10 Yunus juz 11 seperempat ketiga kiri atas halaman Al-Quran 212 halaman juz 11. Ada Bu Ina enggak ini? Terus mboten Bu Ina. Terus. Oke, sekarang maju satu halaman, Mbak. Sudah ketemu? Maju satu halaman aja. Yuk, bacakan. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu fa anna tufakun. Itu ayat paling atas. Kalau ayat paling bawah. Wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Leres Bu Ina. Gantian sekarang Mbak Safa. Mbak Safa sudah siap? Bacakan akhir juz 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Insyaallah. Leres Bu Ina nggih. Akhir juz 6 ini. Maju sekarang 1 2 3. Maju 3 halaman. Ketemu apa Mbak Safa? Sudah ketemu? Oke, bacakan. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Diurai Mbak. Halaman berapa ini? Di juz berapa? Terdapat di surat 5 Al-Maidah juz 7 seperempat pertama kiri atas halaman Al-Quran 124 halaman juz 3. Leres Bu Ina nggih? Masih ada satu lagi. Nih di juz 5 coba. Di halaman 100 diingat-ingat, coba tak cari dulu Bu Ana. Halaman 100 bacakan, lanjutkan ayat. Bu Ana.
bacakan, kalian nanti rebutan siapa yang dulu bisa melanjutkan. Basyiril munafiqina bi allahum adzaban alima. Siapa yang bisa melanjutkan? Oke, Mbak Aiska dulu. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Lanjutannya Mbak Syafa ketemu? Yuk, وقد baca. نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Tasdiq. Sadaqallahul azim. Sampun Mbak Adri. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Luar biasa ya. Wong saya aja nggak bisa itu Pak. Pertama yang ingin saya sampaikan, beliau yang baju putih di foto itu Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Beliau yang menyusun metode qiraati ini. Beliau pernah menyampaikan, saya ingin Imam Syafi'i lahir di Indonesia. Beliau punya cita-cita anak-anak usia dini sudah hafal Al-Quran. Tapi waktu itu beliau masih berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Dan itu sudah berhasil. Kemudian beliau wafat tahun 2001. Kemudian diteruskan oleh putra beliau, Ustadz Bunyamin Dahlan. Lah ini sekarang sedang gencar-gencarnya untuk merealisasikan bagaimana anak-anak bisa hafal di usia di bawah 9 tahun. Di bawah 9 tahun. Nah, programnya itu dengan TPQ yang tadi anak-anak sudah khataman tadi. Setelah TPQ, anak-anak mengikuti program namanya pra-tahfidz atau pra-PTPT, seperti yang dua anak ini Pak. Mereka akan menghatamkan Quran 60 kali khatam dalam waktu 1,5 tahun. Tapi jenengan nggak usah membayangkan itu, nek dibayangkan malah pusing. Wong anak-anak yang menjalani aja enjoy ya. Jadi tidak ujuk-ujuk banyak enggak Pak. Yang tahap pertama setengah juz pagi, setengah juz sore. Itu buat mereka tidak berat. Setelah 6 bulan baru dinaikkan menjadi 1 juz pagi, 1 juz sore. 3 bulan kemudian 1,5 juz pagi, 1,5 juz sore. Bacaannya sudah seperti tadi. Sudah lancar. Bahkan sebagian anak sudah enggak lihat mushaf Pak. Sudah setengah hafal dia. Okay. Nanti 2 juz, kemudian 3 juz. Setelah selesai 1,5 tahun baru mengikuti program tahfidz. Nah, yang ingin saya sampaikan sering terjadi di Bantul enggak, tapi di Sleman yang sering terjadi dulu. Itu orang tua itu ragu. Apakah anak-anak saya yang tadi seperti tadi pagi itu bisa bacaannya seperti ini? Nyatanya ini dulu juga gitu Pak. Ketika lulus TPQ bacaannya masih belum lancar. Tapi ketika sudah mengikuti program pra-PTPT, bacaannya bisa selancar tadi. Keraguan yang kedua Pak, untuk mengikuti program tahfidz seperti mereka, itu mereka harus masuk pagi dan sore. Nah, untuk menunjang program itu maka kami membuat pendidikan formal untuk mendampingi itu dengan homeschooling atau kejar paket, tapi itu include di TPQ Pak. Sudah di TPQ. Kenapa? Karena kalau di sekolah formal umum anak-anak pagi nggak bisa ngaji. Jadi padahal ini harus ngajinya pagi sore. Nah, kadang-kadang orang tua keraguannya, nek anakku ngaji nang kejar paket utawa homeschooling,
kira-kira nanti bisa melanjutkan di jenjang berikutnya enggak ya? Keraguannya itu. Bapak Ibu sekalian, pendidikan PKBM atau kejar paket atau homeschooling itu resmi dikeluarkan oleh pemerintah dan mempunyai kedudukan yang sama dengan pendidikan formal di SD atau MI. Dia juga akan mendapatkan rapot, dia juga akan mendapatkan ijazah dan bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah meyakinkan hati untuk menitipkan anak-anak di tempat kami agar bisa hafal Al-Qur'an, jangan ragu. Ya, jangan ragu. Karena pendidikan PKBM sudah disetarakan dengan pendidikan MI ataupun SD. Ya. Nah, itu dua keraguan itu yang sering kami terima dari orang tua. Ya. Yang pertama tadi bacaan belum lancar kok sudah lulus. Yang kedua, apakah PKBM bisa digunakan untuk jenjang berikutnya? Jangan ragu. Ya. Terakhir yang ingin saya sampaikan, kita sedang berada di circle atau lingkaran risalah. Jadi kalau sudah di risalah Quran, jangan nggak usah ada keraguan sedikit pun. Siapapun yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Nabinya menjadi nabi yang paling mulia. Malaikat yang memberikan wahyu menjadi malaikat yang paling mulia. Bulan di mana Quran diturunkan menjadi bulan yang paling mulia. Lah jenengan itu loh sekarang berada di lingkaran yang sedang mendidik anak-anak untuk menjadi para penghafal Quran itu. Pasti jenengan orang-orang yang mulia. Allahumma amin. Semoga kita diberikan kekuatan, ketabahan, pertolongan dari Allah agar istiqomah untuk membersamai anak-anak bisa sampai hafal 30 juz. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Sukses untuk TPQ Riyadul Jannah ya. Terima kasih atas dukungan dari Pak Lurah dan seluruh warga, terutama Pak Mujib, sehingga TPQ ini bisa berkembang dan jauh lebih baik di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Adi Sutarto selaku Koordinator Cabang Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Yogyakarta, dan pada segenap Ustadz Ustadzah pra PT-PT dan PT-PT Pasca TPQ Program Tahfidz Korcam Bantul serta santri-santri yang sudah berani tampil ke depan. Semoga ilmunya bermanfaat, diberikan istiqomahan dalam menjaga Al-Quran. Amin ya rabbal alamin.